Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Utami Asrianti, masih dalam channel ini dan masih membahas tentang konten akademik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori strategi pembelajaran keterampilan sosial. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Putri Utami Asrianti dengan NIM 1903188 dari Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam 2019B. Nah, sesuai yang sudah saya sebutkan di awal, di sini saya akan membahas tentang teori strategi pembelajaran keterampilan sosial. Nah, apa sih itu keterampilan sosial? Keterampilan sosial adalah kemampuan individu untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal, sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian, keterampilan sosial juga membawa orang untuk lebih berani berbicara, mengungkapkan setiap permasalahan atau permasalahan yang dihadapi, dan sekaligus menemukan penyelesaian atau solusinya. Kemudian, apa saja sih aspek yang ada pada keterampilan sosial ini? Yang pertama, hubungan dengan teman sebaya. Yang kedua, manajemen diri. Yang ketiga, kemampuan akademis. Yang keempat, kepatuhan terhadap peraturan. Dan yang kelima, menempatkan diri pada posisi yang tepat. Nah, apabila di dalam diri seseorang memiliki 5 aspek ini, maka keterampilan sosial yang ada di dalam dirinya sangat baik. Selanjutnya, implementasi keterampilan sosial di sekolah. Nah, bagaimana seharusnya implementasi keterampilan sosial yang ada di sekolah itu? Yang pertama, penerapan dan penegakan peraturan. Yang kedua, contoh, teladan, atau modeling dari guru. Yang ketiga, penganjuran sikap positif berupa nasihat dan teguran. Dan yang keempat, pembelajaran keterampilan sosial di kelas secara langsung. Nah, apabila 4 aspek ini diimplementasikan atau diinternalisasikan ke dalam keterampilan sosial di sekolah, maka dapat berdampak kepada siswa. Karena hakikat pembelajaran ilmu sosial atau ilmu pengetahuan sosial ini dampaknya terhadap keterampilan sosial siswa. Yang selanjutnya adalah teori pembelajaran keterampilan sosial. Nah, di sini ada 2 teori. Yang pertama, pembelajaran kooperatif atau kolaboratif. Apa sih maksudnya? Nah, maksudnya itu adalah untuk mendorong siswa mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan dengan ide temannya untuk membantu siswa belajar menghormati yang pintar dan mengajarkan yang lemah, juga menerima perbedaan ini. Misalnya, dalam suatu kelas, ada siswa yang sikapnya itu yang berperilaku rajin, dan ada siswa yang berperilaku malas-malasan. Nah, seharusnya untuk menjadi siswa yang baik, untuk menjadikan siswa memiliki keterampilan sosial terhadap yang rajin, siswa harus mampu termotivasi untuk menjadi rajin. Dan untuk melihat terhadap siswa yang malas, siswa harus mampu memotivasi agar siswa yang malas tersebut bersama-sama dalam mengerjakan setiap yang diberikan oleh guru. Kemudian ada pembelajaran konstekstual. Nah, pembelajaran konstekstual ini adalah upaya pendidik untuk menghubungkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata peserta didik. Nah, setiap peserta didik itu harus diberikan sesuatu yang dikaitkan dengan kehidupan di dunia nyata. Misalnya, pendidik memberikan materi tentang gotong royong. Nah, pendidik harus mampu mendefinisikan bagaimana sih realitanya gotong royong di masyarakat dan bagaimana upaya kita agar kita bisa berkontribusi dalam gotong royong tersebut di masyarakat. Nah, begitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait teori strategi pembelajaran keterampilan sosial. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan salah-salah kata. Semoga bisa bermanfaat. Saya Putri Utami Asrianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.